Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah topik yang cukup kontroversial, ya, dan ini akan kita pelajari selama 11 kali pertemuan sejak sekarang. Temanya adalah keselamatan di luar Kristen. Adakah keselamatan di luar Kristen? Ketika saudara membaca tema ini, saya berharap saudara meletakkan semua premis dasar saudara tentang sebuah pengertian, wah ini kontroversi, jangan. Kita kan, saya belum ngomong, saudara nggak bisa menjudge langsung, ya kan? Saudara dengar saja dengan sebuah pikiran yang lapang dan kemudian dicerna sampai saudara mengerti. Dan itulah yang membuat kita cerdas. Yang penting, dengar baik, yang penting adalah firman yang kita gali. Betul? Bukan doktrin manusia. Oke? Saudara setuju itu kan? Kalau saudara setuju itu, saya akan lanjut. Ya, yang penting adalah firman. Dasar menggalinya dari firman. Baik? Oke. Kita mulai topik mengenai apakah ada keselamatan di luar Kristen atau apakah ada keselamatan di luar Kristus. Itu menjadi sebuah bahan pertentangan, perdebatan yang sangat luar biasa selama berabad-abad. Sangat panjang perdebatan itu. Nah, dari berbagai macam kalangan. Ada beberapa orang tidak merasa perlu untuk memperdebatkannya karena mungkin orang mulai berkata, ya itu sudah pasti. Dan kita tidak perlu memperdebatkan, dan kalau kita memperdebatkannya, maka akan ada orang-orang tertentu atau agama tertentu akan tersinggung dan melukai masyarakat yang beragama lain. Tetapi saya mau kasih tahu malam hari ini, bagaimanapun juga, seharusnya kita tidak pernah bisa menghindarkan diri kita untuk mempersoalkan pokok bahasan ini, pokok masalah ini. Karena apa? Pokok bahasan ini adalah pokok bahasan yang penting dengan dianalisa sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oke? Dianalisa sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sekali lagi saya harap saudara harus meletakkan premis dasar saudara. Ya, jangan memandang langsung dengan sebuah sorot mata yang tegang dan tidak bisa menerimanya dengan kergitan dahi gitu kan. Saudara perhatikan apa yang saya katakan supaya saudara bisa mengerti. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus lebih dahulu mengerti arti keselamatan itu. Betul atau betul? Halo? Untuk mengerti, bisa menjawab pertanyaan apakah ada keselamatan di luar Kristus atau di luar Kristen, kita harus tahu arti keselamatan itu. Tanpa kita memahami arti keselamatan, maka kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu kan? Karena kesalahan memahami arti keselamatan, itu jelas akan memperkecil pemahaman kita mengenai apakah ada keselamatan di luar Kristus atau di luar orang Kristen. Nah, biasanya kan orang memahami keselamatan itu kan terhindar dari neraka dan masuk surga. Betul atau betul? Halo? Itu kan dari dulu, makanya ada kata orang suka kalau orang Jawa pakai nama selamat. Ya. Artinya selamat itu apa, saudaraku? Orang namanya kan banyak orang, kalau zaman dahulu atau di negara-negara tertentu atau di orang Yahudi, nama Yesus itu banyak, ya kan? Nah, kalau di Indonesia itu ada nama bagus, ada nama selamat gitu kan. Ya, selamat itu kan tujuannya gini kan, diartikan terhindar dari musibah dan malapetaka. Betul atau betul? Musibah, malapetaka dan bencana, makanya dikasih nama selamat, saudaraku. Nah, dalam arti yang lebih dalam tentang keselamatan, selamat itu selalu diartikan terhindar dari api neraka dan masuk surga. Nah, jika pemahaman kata selamat hanya dikonotasikan terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka pengertian itu akan mengaburkan kebenaran mengenai keselamatan yang ditawarkan oleh Injil, yang disediakan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Jadi kalau kita cuma ngomong selamat itu lepas dari neraka masuk surga, itu kita nggak mengerti apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Lah, sejatinya keselamatan itu kan ini yang kita tahu, usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Kita harus setuju dulu itu. Oke? Ya. Jadi keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Rancangan semula yaitu seperti Adam.
awalnya, oke? Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka harus ada Adam yang kedua. Oke? Adam kedua siapa? Tuhan Yesus sebagai prototipe, sebagai contoh, sebagai sebuah landasan untuk menjadi contoh untuk kita contoh gitu kan. Nah, itulah keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu seperti Kristus. Lah, usaha Tuhan ini kan harus diresponi oleh manusia. Halo? Ini kan satu pihak Tuhan sudah berusaha. Tapi kan tidak otomatis waktu jadi Kristen kita bisa menjadi serupa Kristus. Halo? Ya, kan otomatis kita jadi Kristen, dibaptis langsung kita serupa Kristus. Masih banyak yang rusak di sini, betul? Yang harus diperbaiki kan? Nah, oleh karena kita harus meresponinya. Supaya kita bisa selamat. Artinya keselamatan yang ditawarkan oleh Bapa itu tidak menjadi sia-sia. Nah, saudara mengerti sampai sekarang, sampai titik ini? Oke, saya lanjut ya. Ini perlu dipahami dengan benar-benar saudaraku, supaya tidak terjadi perdebatan, pertentangan, dan seterusnya. Oke, nah agar manusia dapat kembali ke rancangannya, ya itu mudah atau susah? Cenderung mustahil, betul? Oke, setuju itu. Nah, tapi kan Bapak tahu itu cenderung mustahil. Makanya Bapak kasih yang namanya fasilitas, supaya kita bisa, ya kan? Bisa serupa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ini gitu kan. Nah, fasilitasnya itu apa? Kita tahu bersama. Ya. Fasilitas itu apa? Yang pertama karya Kristus kan di kayu salib. Betul? Pengorbanan Kristus itu fasilitasnya. Oke. Nah, yang kedua, selain karya Kristus apa saudaraku? Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, oleh karena kita terus harus bergaul, bukan? Betul? Nah, setelah itu tidak cukup dikasih dua fasilitas, saudaraku. Ya kan? Tetapi dikasih yang namanya Injil. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengarahkan, menuntun, membimbing, menegur, menyatakan kesalahan. Ya kan? 2 Timotius 3 ayat 16, itu kan firman Tuhan bermanfaat untuk menegur, mengarahkan, menyatakan kesalahan, membimbing. Nah, itu yang kita terima, itu kan Injil. Nah, Injil itu yang terus-menerus kita dengarkan, kita belajari, itu akan mendatangkan iman. Betul atau betul? Halo? Nah, iman itu oleh karena itu Injil itu dikatakan berkuasa untuk menyelamatkan. Roma 1 ayat 16, 17. Oke? Nah, tidak cukup itu. Yang terakhir adalah apa? Tuhan garap kita. Makanya Alkitab berkata Roma 8 ayat 28, Bapa turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya dan mengasihi Dia. Jadi kalau kita masih lemah, itu wajar. Yang penting kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa kita sedang belajar untuk mengasihi Tuhan. Waktu kita tahu kita mengasihi Tuhan, maka kita juga yakin bahwa kita adalah orang-orang yang digarap oleh Tuhan. Halo? Ya? Tapi kalau kita asal-asalan ngawur, jangan pernah berpikir bahwa kita digarap oleh Tuhan. Nah, kuasa atau hak atau exousia ini, ya kan? Yohanes 1 ayat 12 kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, ya. Kuasa atau exousia atau hak ini, bila kita manfaatkan, itu akan menggiring hidup kita sampai pada kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Makanya dikatakan, Tuhan Yesus katakan, jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna. Pertanyaannya kan Bapak yang bagaimana? Enggak kelihatan kan? Halo? Iya kan? Bapak yang bagaimana kan enggak kelihatan sampai hari ini kan? Ya, nah, tetapi kan Tuhan Yesus adalah representasi dari Bapa di sorga itu. Makanya itu harus menjadi prototipe kita. Kesempurnaan itu harus diukur dari cara atau gaya hidup Kristus yang makin serupa dengan kita. Artinya hidup kita harus makin serupa dengan gaya hidup Kristus. Nah saudara, hak istimewa ini hanya ada melalui karya salib. Dengar baik. Hak istimewa ini tidak bisa di luar
Di luar harus yakin. Di luar Kristen tidak ada bisa. Orang bisa punya hak istimewa, bisa diselamatkan dalam arti dikembalikan kepada rancangan semula. Tidak mungkin. Saudara mengerti sampai sini? Halo? Oke? Kita lanjut ya. Oke. Ini loh firman itu begitu luar biasa kagumnya. Kalau kita belajar, saudara. Jadi hak istimewa untuk menjadi orang pilihan itu tidak bisa di luar Kristus. Hanya ada melalui karya salib Kristus. Oleh karena itu kalau kita bicara keselamatan yang diartikan dikembalikannya manusia kepada rancangan semula, maka kita harus berani berkata, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya kan? Karena prototipe contohnya adalah Tuhan Yesus. Nah, karena apa? Pemulihan karakter itu harus serupa kepada Kristus. Dan itu tidak dijumpai di luar agama Kristen. Halo? Di luar agama Kristen tidak dijumpai. Nah, dikatakan tidak ada keselamatan di luar sosok Tuhan Yesus sebagai role model. Itu benar. Itu benar. Dan kita harus yakini itu, saudara. Oke? Ketiada keselamatan di agama lain bukan hanya karena tidak ada penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Sekali lagi, keselamatan tidak ada, ya kan? Di dalam agama lain itu bukan berarti karena tidak ada penebusan oleh darah Kristus, tetapi yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah karena tidak ada standar kesempurnaan karakter yang harus dicapai. Betul? Tidak ada. Siapa tokohnya? Tidak ada. Jadi nggak ada standar kesempurnaan karakter yang menjadi contoh. Nah, demikian juga kalau orang Kristen, dengar baik, ini keren banget kata-kata ini. Kalau orang Kristen yang merasa mengaku sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai standar kesempurnaan moral yang harus dicapainya, ia tidak pernah bisa mengalami yang namanya keselamatan yang sejati. Katakan amin. Betul? Dia tidak mungkin bisa memperoleh keselamatan yang sejati. Jadi jangan terkejut kalau suatu hari nanti orang Kristen seperti itu, di mana Tuhan akan berkata, Tuhan tidak mengenal. Ayo kita lihat sekarang, Matius 24. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya yang memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara mengerti sampai sini? Jadi jangan pernah merasa puas kalau kita menjadi Kristen, tapi kita tidak berusaha menjalani gaya hidup seperti Kristus, saudaraku. Makanya selalu saya bilang, Kristen itu mahal, cenderung mustahil. Kalau saya bicara kemarin tentang peristiwa Paskah, di mana kalau Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada mustahil buat orang yang percaya dan buat Tuhan. Itu sebenarnya tidak ada urusan dengan pemenuhan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bukan tidak ada urusan dengan sakit penyakit yang disembuhkan. Tidak ada. Dari bahasa aslinya itu membuat kita mengerti bahwa tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya dan buat Tuhan. Itu karena apa? Karena Tuhan tahu orang percaya mengejar seperti karakter atau gaya hidup yang dimiliki oleh Kristus. Itu serasa mustahil dan tertatih-tatih. Itu yang membuat orang percaya seringkali merasa putus asa. Dan ketika itulah Tuhan bilang, saudara-saudara, enggak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Itu loh saudara. Sekarang kan dipelintir tidak ada yang mustahil, kan urusan dengan duit. Betul? Urusan dengan
kehidupan di dunia ini, saudara. Enggak. Nah, kita balik lagi. Ya, bahkan Tuhan Yesus kan bilang di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ukurannya adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara mengerti sampai sini? Saya akan teruskan. Oke? Ya, jadi premis dasar saudara mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristen, itu benar kalau keselamatan itu diartikan sebagai dikembalikannya kita kepada karakter Kristus. Betul? Tidak ada. Di luar Kristen tidak ada. Oke? Tetapi pola dan pengertian keselamatan yang ditawarkan untuk orang, dengar baik. Pola dan pengertian keselamatan yang ditawarkan untuk orang yang mendengar Injil dengan orang yang tidak mendengar Injil itu sangat berbeda, brother. Sangat berbeda. Demikian juga kualitas keselamatan yang dimilikinya berbeda. Halo? Saudara, nah ini yang mulai. Ayo kita lihat bersama-sama. Bagi mereka yang mendengar Injil, keselamatan itu ditentukan oleh sikapnya terhadap karya salib Kristus. Responnya terhadap karya salib Kristus. Betul? Semakin dia meresponi, semakin dia semakin serupa. Tetapi bagi mereka yang tidak mendengar Injil, tidak pernah mendengar Injil, atau mendengar Injil yang salah, atau tidak punya kesehatan jasmani dan rohani seperti kita, itu tidak ditentukan oleh, tidak dituntut untuk menjadi seperti, tidak dituntut menjadi seperti Kristus. Tidak mungkin, saudaraku. Nah, saudara harus mengerti, Tuhan Yesus itu mati untuk siapa? Untuk orang Kristen. Berarti untuk semua orang di situ ada Buddha, ada Hindu, ada Muslim, betul? Ya, ada orang yang tidak beragama. Pokoknya semua kan? Iya kan? Nah, tetapi kan kualitas yang tadi saya katakan kualitasnya berbeda, kualitas keselamatannya kan? Iya kan? Makanya kalau kita orang Kristen dikatakan orang pilihan, berarti orang pilihan dituntut lebih dong. Halo? Iya kan? Betul? Nah, oke. Nah, kalau Tuhan itu mati buat semua orang dan dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan ada satu orang binasa, itu berarti, dengar baik, orang yang tidak mendengar Injil atau tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil atau orang itu cacat fisiknya dan tidak bisa berpikir normal, maka atau cacat fisiknya atau apa saja, orang itu akan dihakimi menurut standar hati nuraninya. Hati nuraninya. Nah, ini yang menggoncangkan. Roma 2. Sebab Tuhan tidak memandang bulu, bro. Halo? Tuh? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan hatinya sendiri melakukan apa yang dituntut Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka sudah menjadi hukum Taurat buat diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis di hati mereka. Halo? Kita kan selama ini baca lewat begitu saja kan? Tertulis di hati mereka dan suara hati mereka tuntut bersaksi. Suara hati mereka turut bersaksi. Ya. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, ayo balik sini. Moral orang yang tidak mendengar Injil itu dituntut baik, ya. Dituntut untuk menjadi baik itu sesuai dengan Taurat. Taurat baik yang tercatat di loh batu maupun yang tercatat di dalam hatinya. Halo? Mengerti? Tetapi jadi kalau dia melakukan Taurat maka dia menjadi Taurat buat dirinya sendiri. Oke? Nah, tetapi orang yang mendengar Injil
dan menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka itu harus dituntut sempurna. Ini yang membedakan kualitasnya. Mungkin tadi saya berbincang-bincang dengan satu orang muda cukup panjang, dia tanya, saya jelasin tentang ini. Tapi bagaimana standar sempurna? Kita nggak pernah tahu, betul. Kalau saya kan ngomong, kalau ada angkanya, usia saya 47, kalau hari ini saya mati, saya harus angka misalnya 70 di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya cuma 50, nggak masuk itu. Halo? Karena saya sudah ditetapkan sebagai orang pilihan kan. Halo? Mengerti? Nah, pertanyaannya kan nggak semudah yang saya ngomong nih. 70, 50 dari mana? Betul nggak? Loh, parameternya apa? Sempurna. Kita nggak pernah tahu, sampai mati pun kita nggak pernah tahu. Iya kan? Tidak bisa disulit angka-angkanya kan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu, saudaraku. Jangan merasakan apa yang saudara yakini, tapi rasakan apa yang saudara alami. Saya ulangi ya. Jangan rasakan apa yang saudara yakini, tapi rasakan apa yang saudara alami. Kalau saudara yakini masuk surga, tapi saudara merasakan dan saudara merasa, oh ya pasti masuk surga, padahal saudara tidak pernah membangun hidup supaya begitu saudara yakin masuk surga, itu saudara merasakan apa yang saudara yakini, tapi kan belum tentu. Halo? Tapi kalau saudara berjuang setiap hari, benar-benar setengah mati, tiba-tiba keracunan mati. Gitu kan? Keracunan mati atau tabrak mobil, kepalanya terlindas pecah gitu kan. Loh, saudara kan yakin tuh. Yakinnya itu bukan karena yakin toh. Halo? Tapi karena saudara menjalani toh. Halo? Iya kan? Lah, itu yang saya katakan, kita ini pasti tahu dan merasa kita berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Halo? Ya, jadi saya ulangi ya kata-kata ini. Jangan merasakan apa yang kamu, tapi rasakan apa yang kamu alami. Dasarnya itu aja, bro. Mengerti? Mengerti? Belum ngerti? Hah? Jadi gini loh, saya ulangi ya. Kan selama ini kita didoktrin, sekali selamat tetap selamat. Meskipun brengsek selamat. Ini waktu kita mati belum tentu, bro. Karena ukuran Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga kan harus orang itu sesuai dengan karakternya. Betul? Betul enggak? Tapi kalau karakter orang Kristen, meskipun orang Kristen tapi brengsek, masuk surga enggak dia? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin surga diisi oleh manusia seperti itu? Tukang tipu, jahat, tukang bohong, ya utang ngemplang. Ini kan repot. Oke? Ya. Jadi enggak mungkin kita bisa rasakan apa yang kita yakini. Didoktrin pasti masuk surga. Tapi kan kita bisa rasakan apa yang kita hidupi dan kita alami setiap hari dong. Itu angkanya di situ. Mengerti maksud saya? Oke, sudah cukup ya. Banyak orang Kristen kan ngomong gini, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Oleh karena itu semua orang di luar Kristen tidak selamat dan masuk neraka. Itu kan selama ini kan dianggap seperti demikian. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tetapi hal itu hanya berlaku buat kita orang yang mendengar Injil. Karena keselamatan itu tergantung dari sikap dan respon kita terhadap karya salib Tuhan Yesus. Kita berusaha baik sedemikian rupa, kalau kita tidak meresponi dan menghargai dalam menjalani hidup kita sehari-hari atas karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan, sia-sia. Betul? Tetapi orang yang menghargai karya salib, hidupnya pasti baik karena dia dituntut tidak mungkin dia bisa sempurna kalau dia tidak melewati kata baik dulu. Halo? Mengerti nggak maksud saya? Susah nggak sih? Oke, saya jalan terus. Pokok nanti dengerin, gitu kan? Jadi standarnya itu perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Karena salib yang bisa menyelamatkan karya Kristus. Tetapi orang yang menerima karya Kristus dan meresponi karya Kristus,
dia pasti berbuat baik dalam menjalani hari-harinya. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar buat baik, tapi harus sempurna, saudara. Jadi tidak mungkin naik anak tangga kedua tanpa melewati anak tangga pertama. Tidak mungkin bisa sempurna kalau tidak buat baik lebih dahulu. Tapi ukurannya bukan lebih buat baik lebih dahulu. Untuk bisa diselamatkan, harus menerima karya salib Tuhan Yesus. Oke, sudah sampai situ. Jadi orang Kristen tidak boleh puas hanya karena statusnya sebagai orang Kristen. Ketika seorang menjadi Kristen, dia dituntut untuk sempurna dan punya kualitas karakter seperti Tuhan Yesus. Makanya dia harus berjuang terus-menerus nih setiap hari. Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mungkin saudara bertanya, wah kalau gini Pak enggak ada yang selamat. Itu sudah ditanyakan sama beribu tahun yang lalu. Oleh murid-murid demikian juga kan. Ya kan lebih baik seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kemudian murid-murid ngomong, kalau gitu enggak ada yang selamat dong Tuhan. Nah di situ Tuhan ngomong, bagi manusia tidak ada yang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba saudara cek itu. Jadi intinya begini loh Bapak Ibu, yang saya mau kasih tahu. Kita ini punya standar yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri-sendiri. Si A diberi standar yang sendiri, si B standarnya sendiri, si C standarnya sendiri. Makanya ada perumpamaan tentang 1, 2, dan 5 talenta. Itu tidak bicara tentang talenta kemampuan kita, tetapi itu bicara tentang karunia keselamatan yang dipercayakan. Betul? Setiap kita kan dari keluarga yang berbeda-beda, jadi Tuhan itu adilnya luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu adilnya luar biasa. Ya kan? Nah dia kasih nih sama si A, aku kasih kamu 1 ya, kamu harus kembangin. Kemudian beliau juga kasih, aku kasih kamu 2, kamu harus kembangin ya. Gitu kan? Nah aku kasih kamu 5, kamu kembangin gitu kan. Nah tetapi kalau kita nggak kembangin, jadi setiap orang beda-beda. Jadi kalau kita cuma hasilkan 2, ya nggak apa-apa. Yang penting kita berjuang. Halo? Oke? Jadi kalau kita nggak berjuang kan kita tidak menghargai karunia salib itu. Betul? Pengorbanan Tuhan kita nggak hargai. Bagaimana mungkin kita bisa menerima karunia lagi? Nggak mungkin. Karena kita sudah diberi kesempatan, kita tidak hargai itu. Halo? Oke? Nah, oke, kita balik lagi sekarang. Bagi orang yang mendengar Injil, perbuatan baik, saya ulangi, tidak menyelamatkan. Sebab keselamatannya ditentukan oleh sikap dan responnya terhadap karya salib Kristus. Di mana keselamatan bukan diartikan terhindar dari api neraka, tetapi harus kembali kepada rancangan semula Tuhan. Nah, setelah seseorang menerima karya keselamatan dalam Yesus Kristus, maka kebaikan yang dimiliki itu harus kebaikan yang berstandar Kristus. Di mana kebaikan yang berstandar Kristus itu bicara tentang kesempurnaan, saudaraku. Orang-orang yang disebut sebagai umat pilihan, itu adalah mereka yang harus menjalani hidup lebih berat dan lebih sukar daripada orang yang tidak dipilih. Betul? Iya kan? Kalau saudara lihat di dunia kehidupan sehari-hari, tentara-tentara khusus itu latihannya lebih berat daripada tentara biasa, bro. Betul? Betul enggak? Bisa dipilih. Ya, tetapi kalau tentara biasa tidak bisa melakukan itu, hal itu wajar. Betul? Tapi kalau sudah ditetapkan kemudian dia tidak bisa dipilih, enggak bisa dia masuk tentara khusus lagi. Halo? Enggak bisa. Nah, kita ini sebenarnya harus ngerti. Kita jadi Kristen berarti kita dipilih. Berarti kita ini sudah masuk dari saringan. Betul atau betul? Disaring toh. Betul. Nah, wujud kita tahu bahwa kita disaring, itu kita harus responi toh. Halo? Bukan cuma kita ngomong Kristen, ya udah sekali selamat sorak-sorai di dalam gedung gereja, selesai sudah tidak buat apa-apa. Tapi kita harus jalani setiap hari. Makanya itu berat dan sukar. Karena itu harus diproses supaya bisa memiliki pikiran dan perasaan. Supaya bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus.
Itulah sebabnya mengikut Tuhan Yesus itu berjuang melewati jalan yang sesat. Buat orang Kristen, halo? Halo? Betul atau betul? Buat orang Kristen. Makanya dalam Lukas pasal yang ke-13, dan ada seorang yang berkata kepada Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Proses ini tidak akan dialami oleh mereka yang tidak memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Proses ini hanya terjadi buat mereka yang mengenal, percaya, dan mengasihi Tuhan, saudara. Karena kita jadi saudara tidak boleh ngomong, kalau gitu Tuhan pakai standar ganda. Tidak, kualitasnya beda. Makanya orang pilihan itu namanya tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Nanti saya bukakan kepada saudara. Tetapi ada orang-orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang diberi hak untuk masuk ke dunia yang akan datang. Tetapi mereka tidak akan bisa masuk menjadi keluarga kerajaan Tuhan. Halo? Mengerti? Nanti saya bukakan. Belum saatnya. Ya. Jadi ini bukan standar ganda. Kalau kita pengikut Kristus, jelas harus berjuang menjadi seperti, halo? Menjadi seperti Kristus. Kalau hanya puas jadi Kristen tanpa berjuang membangun karakter seperti Kristus, maka bayangin saudara betapa surga hanya diisi oleh orang-orang yang jahat. Betul? Orang-orang yang lemah dan tidak berkualitas. Betul? Betul atau betul? Nah, itu loh. Ya. Lagi pula kalau pengikut Kristus diberi kehormatan untuk masuk dalam keluarga kerajaan, di mana dia dipersiapkan untuk ikut memerintah bersama Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita ini kan pengikut Kristus diberi privilege atau kehormatan untuk masuk dalam keluarga kerajaan. Nah, harus kita responi toh, karena kita sedang dipersiapkan untuk ikut memerintah. Makanya dituntut banyak, diberi banyak, dituntut banyak. Makanya kita tahu Kristen itu sulit, cenderung mustahil. Nah, ini yang terjadi. Aduh Pak, susah. Kalau gitu saya nggak mau jadi tukang sapu aja di emper-emper jalan di kerajaan surga, nggak apa-apa. Itu sama juga dengan tidak menghormati karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Karena tidak semua orang di privilege menjadi orang pilihan. Betul? Kita jadi lahir Kristen itu karena kita diberi privilege, kehormatan. Jadi jangan ngomong aja sudah jadi pengemis saja di kerajaan surga, enggak usah rumah makrung enggak apa-apa, rumah gedek aja enggak apa-apa. Itu enggak menghargai saudara. Betul atau betul? Ya, saudara. Kita harus sampai pada titik itu, saudara. Nah, kebaikan yang dimiliki orang percaya memang bukan dasar untuk memperoleh keselamatan. Itu tercatat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Bukan karena perbuatan baik kamu diselamatkan, tapi karena kasih karunia. Nah, tetapi kebaikan moral yang semakin sempurna seperti Bapa, itu adalah ciri-ciri dari orang yang benar-benar telah diselamatkan, Bapak Ibu. Betul? Ciri-ciri orang yang telah diselamatkan, dia punya kebaikan moral seperti Bapa di surga, yang direpresentasikan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang yang mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus, tapi tidak berjuang semakin serupa dengan dia, berarti dia tidak hidup dalam keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Betul? Saya mau kasih tahu. Kesempatan untuk selamat itu bisa hilang. Nah, orang selalu tanya gini, kok bisa kesempatan selamat? Gini loh, bukan berarti kita melecehkan korban Kristus. Tidak, saudara. Justru kita menghormati dan menghargai korban Kristus. Makanya kita harus sadar bahwa kesempatan untuk memperoleh selamat itu bisa hilang. Taruh premis dasar saudara bahwa sekali selamat atau selamat begini. Saya katakan kan, keselamatan itu adalah menjadi seperti Kristus lah. Oke? Berjuang menjadi seperti Kristus. Betul? Nah, dalam perjuangan ini kan kita nggak bisa stop waktu, Bapak Ibu. Kita ini sedang ada di dalam sebuah muara yang sama, yang nanti berakhir. Betul? Digiring nih waktunya. Jadi sejak anak lahir itu dia sudah pasti waktunya berkurang, bukan makin bertambah. Jadi kalau dia lagu ulang tahun panjang umurnya itu keliru, makin pendek umurnya. Betul? Nah,
Semakin usia bertambah, semakin menuju kepada suatu muara yang semakin dekat. Selesai. Oke? Nah, kalau usia tertentu kita sudah dipanggil jadi Kristen, kita tidak hargai, ya kan? Tidak hargai suka-suka, ya kan? Apa yang terjadi? Kesempatan itu kan makin berkurang toh. Untuk kita bisa menjadi serupa Kristus, betul enggak? Halo? Kesempatan itu makin tergerus. Lah, sampai usia tertentu sudah menjelang 70, baru ingat, aku harus berjuang seperti Kristus. Bisa enggak? Seperti balik telapak tangan satu malam. Enggak bisa, bro. Ini diperjuangkan seumur hidup. Makanya ya saya bersyukur, kadang-kadang saya sedikit melankolis. Terus kenapa? Buka sekolah saya ngerti. Sampai segitunya loh Tuhan siapkan. Sampai segitunya loh Tuhan siapkan. Makanya guru-guru tempat ini, itu privilege. Saya selalu bicara dengan Miss Widya, dengan Pak Daniel. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan percayakan melampaui diri kita. Itu privilege, saudara. Anak dari kecil diingetin hari hidupnya, diingetin panggilannya. Waduh, kita nggak pernah akan surprise kalau anak-anak kita hebat. Karena kita sudah pasti tahu anak-anak kita pasti hebat. Karena akarnya hebat, Bapak Ibu. Halo? Dasar membangunnya ada, saudara. Orang-orang dekat saya itu yang tahu. Saya termehek-mehek bangun ini. Tapi saya bangun karena saya tahu itu privilege. Saya mati pun tidak bisa membayar apapun yang Tuhan percayakan itu. Saudara. Makanya saya benar-benar, saudara. Orang tidak ngerti ini. Makanya saya ngerti. Saudara. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Waktu yang kita miliki itu makin lama makin kurang, saudara. Nah kalau kita tidak isi dengan sebaik mungkin, maka kesempatan untuk selamat itu makin hilang. Halo? Betul atau betul? Keselamatan selamat itu hilang, saudara. Ini kan yang tidak pernah dimengerti, makanya bersyukur saudara ada di tempat ini. Saudara diajar, dididik makin ngerti gitu loh. Ya kan? Enggak tetap jadi bodoh. Ya kan? Ngomongin pendeta percaya. Kemarin saya ngomong dengan satu ibu. Ibu ini baru pulang dari liburan. Ya. Dia berkata, saya enggak ke gereja waktu Jumat Agung, Pak. Atau waktu saya liburan. Kenapa? Nanti kalau saya di gereja saya bisa dengar yang khotbah gitu-gitu lagi, saya bisa berdosa sama Tuhan. Iya kan? Karena kadang-kadang yang diajarin kan ngawur-ngawur Bapak Ibu, iya kan? Iya kan? Kita yang sudah ngerti kita nggak bisa terima. Satu orang Bapak aja ngomong saya sudah nggak bisa terima, Pak. Betul atau betul? Iya kan? Nggak bisa terima. Nggak bisa terima, saudara. Makanya kalau saudara dengar kemarin Jumat Agung, Paskah, itu beda saudara yang saya sampaikan. Surga kosong, mari kita bersorak-sorai, kita punya pengharapan baru, masa depan baru, so what? Setelah itu so what? Betul atau betul? Kita terus diputar-putar seperti itu loh saudara. Bayangin loh saudara. Bayangin Kristen kita cuma muter-muter jadi lingkaran setan. Tidak berubah-ubah, tidak mengerti maksud pengorbanan Tuhan. Makanya kita tidak boleh menganggap murah. Sekali lagi, tidak boleh menganggap murah keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Cara kita tidak menganggap murah adalah kita harus berani membayar harganya. Halo? Betul? Cara kita tidak menganggap murah itu kita harus berani membayar harganya. Dengan cara apa? Mengerjakan keselamatan itu dalam takut dan gentar. Setiap hari berjuang menjadi seperti Kristus. Saudara. Saya mau tanya sama saudara. Barang yang berkualitas itu pasti harganya mahal. Betul atau betul? Halo? Tapi barang yang tidak berkualitas harganya pasti murah. Apalagi kalau handmade gitu kan. Mahal. Mahal. Nah ini tidak bisa dibandingkan saudara. Apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita. Jadi ya otomatis untuk kita mengimbanginya, kalau saudara ingat waktu Jumat Agung saya bicara untuk mengimbangi karya salib yang sudah Bapak berikan anaknya mati, itu ditunjukkan keseriusan Bapak untuk berdamai dengan manusia loh. Betul atau betul? Serius loh Bapak. Terus kita ngomong gak serius dengan cara, oh ya saya Kristen terima kasih, goodbye Tuhan. Itu kan tak menghargai saudara. Halo? Untuk menunjukkan
Penghargaan supaya terjadi perdamaian antara manusia dengan Tuhan, antara Tuhan dengan manusia. Manusia juga harus melakukan bagian yang paling tidak sama. Meskipun kita lakukan bagian itu sama, tidak sebanding dengan apa yang sudah Bapak berikan. Ngerti? Tidak sebanding. Tapi paling tidak kita tunjukin effort yang kuat. Sungguh-sungguh saya mau berjuang. Itu yang membuat Bapak di surga disenangkan, Bapak Ibu. Dibanding dengan orang percaya, orang-orang yang tidak memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus tidak akan mampu menyamai kebaikan moral orang-orang percaya. Sekali lagi, dibandingkan dengan orang percaya, ya, orang-orang yang tidak memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus, sebaik apapun, dia tidak pernah bisa mampu menyamai kebaikan moral orang-orang percaya. Mari kita lihat tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka tidak mungkin bisa menyamai kebaikan moral Tuhan Yesus. Betul atau betul? Halo? Tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin menyamai kebaikan moral murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi role modelnya. Dan murid-murid pertama itu mengikutinya, saudaraku. Oke? Murid-murid pengikut pertama mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Nah, ini tidak mungkin bisa diikuti. Makanya saudaraku, meskipun mereka diberi kesempatan masuk ke dalam dunia yang akan datang, tapi mereka tidak pernah bisa memerintah bersama dengan kita yang diberi kesempatan untuk memerintah nanti bersama-sama dengan beliau. Itu bedanya Bapak Ibu. Makanya dikatakan Tuhan bilang gini, banyak nabi dan orang benar ingin mendengar dan ingin melihat apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Tetapi mereka tidak dapat mendengar dan melihatnya. Tapi bersyukurlah kamu yang bisa melihat dan mendengar. Artinya kita orang-orang hidup pada zaman Tuhan Yesus sudah hadir di muka bumi ini. Dan kita menerima kesempatan untuk bisa mengenal dia. Itu yang membuat kita dikatakan, kamu itu mestinya ngerti dan bersyukur nak. Itu yang Tuhan ngomong. Karena banyak orang pengen seperti yang kamu alami. Tapi mereka tidak punya kesempatan, mereka sudah mati. Halo? Zaman sebelum Tuhan Yesus mereka sudah mati. Tidak punya kesempatan, tidak bisa memerintah. Saudaraku. Nah, jadi meskipun di agama lain bisa melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang didemonstrasikan itu tidak sama, tidak sempurna seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun demikian, kebaikan yang mereka lakukan tetap diperhitungkan oleh, halo? Meskipun demikian, kebaikan mereka tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab, itulah sebabnya ada penghakiman di mana setiap orang itu dihakimi menurut perbuatan, yaitu bagi mereka yang tidak mendengar Injil. Buktinya Pak, ayo buka. Kita buka Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya loh. Menghakimi semua orang berbuat, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab, perhatikan ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Perhatikan ini, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Dikatakan ada menurut imannya? Enggak ada. Menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Jadi kita ini ditulis saudara. Oke. Nah kemudian dari perbuatan itu orang yang tidak percaya Tuhan atau belum percaya Tuhan. Itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Makanya mereka tercatat di dalam kitab Wahyu 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, di sorga tidak ada masuk dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak. Loh, beda kan? Halo? Ini kan beda, kitab kehidupan anak domba. Yang tadi kitab kehidupan. Kalau saudara selidiki, itu kitab kehidupan anak domba itu untuk orang pilihan bro. Itu hanya untuk orang pilihan. Di mana itu memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi keluarga kerajaan. Yang ikut dipercaya ikut memerintah bersama dengan beliau yang maha mulia itu. Tapi kalau dalam kitab kehidupan masyarakat, nah jangan tersinggung dulu, saya akan jelaskan lebih jauh lagi.
Jadi kalau tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, apakah berarti semua orang di luar Kristus masuk neraka? Atau diartikan terpisah Bapa selamanya? Di mana seseorang tidak mendapat kesempatan untuk menikmati dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi baru? Jawabannya sederhana, belum tentu. Belum tentu mereka terbuang dalam lautan api. Karena kita harus ingat bahwa Alkitab tidak pernah berkata dengan tegas bahwa mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu hanya orang-orang yang mendengar Injil. Betul? Betul? Yang tercatat dalam kitab kehidupan tidak dicatat mereka yang mendengar Injil, tapi dihakimi menurut perbuatan, saudara. Dihakimi menurut perbuatan. Harus diingat bahwa Alkitab tidak berkata tegas. Sekali lagi, bahwa mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dalam Wahyu 20 ayat 12 itu mereka yang hanya mendengar Injil atau diselamatkan oleh iman. Tidak ditulis, saudara. Tidak ditulis. Ayo ulangi lagi Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya lagi. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Oke, perhatikan ini saudara. Perhatikan ini. Melalui penjelasan ini, yang saudara sudah dengar sekian lama ini, hendaknya kita tidak beranggapan bahwa semua orang di luar orang Kristen pasti terbuang dalam kegelapan abadi yang tidak diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Dan hanya orang Kristen saja yang mendapat kesempatan tinggal dalam dunia yang akan datang, yang dipahami seringkali sebagai surga. Pemahaman bahwa semua di luar Kristen pasti masuk neraka, dengar baik, itu tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Oke, izinkan saya menyampaikan terus-menerus. Supaya saudara, kalau saudara mau bertanya silakan nanti ketemu saya. Ya. Berkenaan dengan hal itu kita harus memahami, nah supaya kita bisa ngerti ini kita harus memahami surga itu apa dulu. Halo? Nah surga ini kan selama ini kita nggak pernah paham. Kita pikir bahwa surga itu tempat alam metafisik, ya kan? Alam metafisik yang tidak bisa kita pikirkan karena tidak pernah dicatat. Saudara, kenapa surga tidak dijelaskan dengan jelas-jelasnya dalam Alkitab ini? Saudara mau tahu alasannya? Karena sudah sangat jelas, yaitu kehidupan di muka bumi ini yang Tuhan rancangkan pertama kali. Sungguh amat baik. Betul? Waktu Bapa di surga ciptakan bumi, sungguh amat baik. Berarti Tuhan tidak mungkin punya plan B. Betul? Tapi karena manusia gagal, ya dunia yang diciptakan itu sebenarnya menjadi Taman Eden, tapi manusia gagal, akhirnya menjadi Taman Eden. Maka disitulah Tuhan harus berpikir ada dunia lain. Yang sama dengan dunia sekarang ini. Tapi bedanya di situ tidak ada kejahatan. Tidak ada penderitaan. Tidak ada air mata. Bedanya itu. Makanya orang-orang disaring. Halo? Disaring. Gitu loh. Nah oke, kita lihat lagi. Sorga adalah dunia baru. Yaitu langit baru dan bumi baru di mana kehidupan yang pernah dirancang oleh Tuhan pada penciptaan semula di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 penciptaan semula itu akan direalisasikan kembali. Akan direalisasikan kembali. Nah, kita harus mengingat bahwa ketika Tuhan menciptakan ciptaannya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31 dikatakan Bapak melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau Bapak ngomong sungguh amat baik, mana mungkin Bapak menciptakan yang lain? Halo? Betul atau betul?
Jadi dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang memang dipersiapkan jadi Taman Eden. Tapi karena manusia tidak bisa mengelolanya, maka Tuhan harus berpikir menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan nanti saya akan bicara tentang corpus delicti sama saudara. Di situ harus jelas lagi. Untuk membuktikan bahwa sebuah perbuatan itu salah. Itu corpus delicti. Nanti saya jelasin. Ya, ada waktunya. Jadi sampai pada titik ini saudara harus tahu bahwa tidak ada format yang lebih baik selain yang diciptakan oleh Tuhan, yang pernah diciptakan oleh Tuhan, yaitu dunia ini. Tapi karena dunia ini jatuh dalam dosa, maka Tuhan harus berpikir menciptakan dunia baru. Supaya orang-orang yang menjalani hidup dengan baik dan benar, itu bisa menikmati langit baru dan bumi baru bersama-sama dengan beliau. Mengerti? Saudara, ini yang saudara harus mengerti. Jadi sorga itu bukan alam roh, tetapi benar-benar alam fisik yang kita kenal seperti sekarang ini. Jadi dunia yang akan datang adalah pengulangan. Dengar baik. Dunia yang akan datang itu pengulangan dunia yang pernah dirancang oleh Bapa di sorga. Saudara, saudara ngerti ini. Kalau saudara tidak ngerti, bagaimana mungkin saudara pede masuk sorga? Jadi saudara, saya mau kasih tahu ya. Waktu kita nutup mata, sebenarnya kita akan disadarkan masuk dunia lain yang sama seperti kita pernah hidupi. Tapi dunia itu dunia lain. Di mana pemerintahan itu ada pemerintahan Tuhan. Halo? Dunia ini sudah terlalu rusak. Jadi jangan pernah saudara berpikir mau pergi ke surga tapi tanpa tahu alamatnya. Halo? Iya kan? Mengerti maksud saya? Saya yakin ya, orang yang kalau dia tahu ini dan hidupin, waktu mati mukanya nggak akan serem. Dia pasti senyum. Karena dia sebelum mati dia sudah lihat surga. Gitu. Coba tanya, saya nggak melihat Mbah Kaiten ya. Tapi Mbah Kaiten itu keren. Heroik, saya pikir belum tentu kita jadi seperti itu. Jam 9 pagi duduk. Saudara-saudara bertobat. Hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Ngomong di depan salib itu kan saudara. Wah, habis itu drop, game. Seperti tidur aja game. Seperti tidur. Wah, saya pikir beliau sudah senang sama Bapak di surga. Ya. Nah, sekarang kan perjuangan kita. Halo? Iya kan? Nah, saudara, jadi dunia yang akan datang itu adalah pengulangan dunia yang pernah dirancang oleh Tuhan sebelumnya. Pengulangan dunia baru ini bukan hanya milik orang Kristen, tapi milik orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan dan yang diperkenankan masuk di dalamnya. Tetapi mereka yang hanya menjadi anggota masyarakat, bukan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Nah, dalam hal ini perbuatan baik merupakan ukuran keselamatan mereka. Perbuatan baik itu menurut ukuran keselamatan mereka. Tetapi keselamatan mereka tidak seperti keselamatan yang kita miliki sebagai orang percaya. Halo? Mengerti maksud saya? Kalau nggak ngerti, dengar lagi. Ya. Silakan saudara boleh sebarin kemana saja, itu baik. Ya kan? Dan kemudian tapi dengerin sampai seri ke-11. Oke? Ya. Harus datang 11 minggu berturut-turut ke depan. Supaya konstelasi kita berpikir benar. Supaya nggak salah-salah, saudara. Iya kan? Nah, ini saya belajar benar, saudara. Untuk sampaikan dan saya belajar untuk mempertanggungjawabkannya secara teologis. Makanya sekali lagi saya kasih tahu, saudara. Saya sekolah teologi ya. Saya nggak main-main, saudara. Hari Sabtu itu berangkat pagi subuh, bangun pagi subuh. Ya. Pulang itu tengah malam, 11:30. Nah, kalau hari Minggu saya masih khotbah, saya pasti persiapin. Baru tidur sampai jam 2. Kadang-kadang jam 3. Setelah itu saya bangun pagi. Datang ke gereja 2 kali saya ajar khotbah. Saudaraku, itu tidak gampang Bapak Ibu. Tapi saya tahu ada harga yang harus saya bayar kalau saya mau belajar untuk memimpin kawanan domba dengan baik dan benar. Saya harus bayar harganya, saudara. Nah, oke, saya mau kasih tahu ya. Jadi, saudara, kalau masih belum mengerti atau masih mengerti dan daki, saya juga mengerti kok. Ya kan? Karena premis dasar saudara sudah puluhan tahun nih. Di luar Kristen tidak ada selamat gitu kan. Saya cuma mau kasih tahu sederhana gini. Tuhan mati buat semua orang, bukan untuk orang Kristen. Nah, saya mau tanya begini. Terakhir saya tanya ya. Boleh ya?
orang yang jauh lebih baik dari kita orang Kristen. Banyak atau enggak? Banyak. Betul enggak? Kalau saudara pergi ke Jawa, ke Jawen, itu mereka siapin minum. Orang lewat rumahnya boleh minum sembarangan. Kita boro-boro kasih minum. Lewat rumah diusir, hus, gitu kan? Betul? Iya kan? Kita enggak kenal lo kasih minum, gitu kan? Yang penting mereka tidak menghujat Tuhan Yesus. Kalau mereka menghujat, sudah tidak ada kata selamat buat mereka. Betul? Betul? Tapi kalau hati mereka baik, itu mereka baik. Mereka itu pasti bisa nikmati dunia akan datang. Bayangin betapa jahanya Tuhan kalau mereka orang-orang baik, kemudian tidak beri kesempatan masuk dunia akan datang. Halo? Kemudian betapa tidak adilnya Tuhan. Kita hanya sebagai status orang Kristen, kemudian kita jahat, kita ngawur, kita seenaknya, kemudian kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan macam apa yang kita mau sembah seperti itu? Betul enggak saudara? Coba saudara pikir. Ini menjadi bahan perenungan yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Saudara. Jadi mereka orang-orang baik, tapi mereka tidak ikut memerintah. Saudara. Saudara harus tahu sorga dulu. Sorga. Makanya Tuhan Yesus kan ngomong, rumahku harus penuh. Betul? Panggil semua orang, rumahku harus penuh. Tetapi waktu ada pesta, dikatakan ada orang tidak berpakaian, pesta itu disaring dan kebuang. Betul? Itu kan orang-orang Kristen yang pikir pede masuk. Tapi dikatakan tidak berpakaian pesta. Tapi orang-orang yang lain menikmati, saudara. Jadi saudara mau kasih tahu ya, nanti di surga itu ada pemerintahan. Dan kita nggak mau kemaruk bahwa kita ikut memerintah, nggak. Jadi kalau sekarang ya, kalau kerjaan kita belum jelas gitu kan, kalau kita masih setengah mati nggak apa-apa. Hidup benar-benar nanti saudara pasti dia akan jadi Pak Camatnya. Pak Camatnya Tuhan. Minimum camat atau minimum lurah. Betul? Ada pemerintahan. Jadi saudara jangan ngomong metafisik, oh surga itu seperti apa namanya? Seperti bukan seperti ini. Apa namanya? Asrama. Teng jam 5 bangun. Mandi 1 jam. Habis 1 jam olahraga. Habis olahraga ayo nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan makan. Makan, ayo main gitu kan. Saudara, 10 tahun kayak gitu stres kita. Iya kan? Enggak ada sebuah dinamika kan? Halo? Betul atau betul? Coba saudara pikirin. Saudara mau masuk surga seperti itu? Iya kan? Enggak dong. Ada saatnya kita berinteraksi, ngopi. Mungkin di sana enggak ada Starbucks. Tapi paling enggak ada kopi. Iya kan? Bareng kopi. Ayo duduk-duduk. Cerita. Waduh, saya dulu berjuang bisa sampai sini. Gitu kan? Betul enggak? Saya dulu berjuang. Tapi bersyukur kita bisa sampai ya. Kan kita sampai tengah malam tuh, gitu kan? Cerita dinamika, saudara. Jadi siapa yang check out tak usah tangisi 1 hari saja, nggak usah lama-lama. Ya kan? Tangisi selesai kita tahu pasti masuk surga kok. Ya kan? Tapi kalau hidupnya benar, ya kan? Tapi kalau nggak benar ya sama aja, gitu kan? Jadi saudara saya mau kasih tahu, kalau saudara sekarang ya hidup susah, hidup serius saja lah. Jangan kepingin kaya. Nanti jadi rusak, ya kan? Kalau memang tidak dikasih kesempatan itu nggak apa-apa, oke? Halo?